Mari kita baca salah satu dari zikir saat kita tawaf. Kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu dari semua ini. Dan sudah haji yang umroh. Siapa tahu kita membaca itu, Allah memanggil kita. Mari kita baca subhanallah walhamdulillah 3 kali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu bacaan pada saat tawaf. Jadi Bapak Ibu, Bapak-bapak, haji itu kan yang banyak visi. Andai ya, Bapak-bapak pas umroh haji dengan sebagian terus tidak baca, itu kira-kira sah atau tidak? Awal dewe sudah berpakaian ihram, terus kita cuma apa ini? Pusing-pusing itu, berpusing-pusing. Apa ngelilingi tok itu kira-kira sawah dah ini. Ya salah, karena yang di situ itu fisik kan, nggak mau tapi kan kebangetan tuh. Oh jauh-jauh dari Indonesia ke sana jauh-jauh kok cuma muter lama-lama. Dia ada motor cuma dia tuh muter. 7 kali beneran 7 kali. Sama. Karena di situ suruh tawaf. Tapi ya itu. Karena sudah tuntunnya harus ya baca ya. Tentunya baca. Karena itulah kita harus punya ilmu manasik haji maupun manasik. Itu kalau orang tawaf tidak baca itu namanya haji sukuti. Haji sukuti itu haji yang diam namanya sukuti. Jadi wajib haji itu sekali seumur hidup. Kalau yang kedua adalah haji sunnah, artinya orang yang sudah pernah haji melakukan haji kembali seperti yang tahun yang tempoh sebelumnya, nah, itu namanya haji sunnah. Kalau sekarang haji 10 tahun baru boleh apa namanya? Boleh haji, karena kalau zaman saya tahun 2000 itu setiap tahun ada seorang dia itu sampai tahun berangkat. Itu kan tidak memberikan apa? Kesempatan bagi umat Islam yang wajib haji. Itu dikatakan boleh memperdah dan tahu saya. Siapa tidak senang namanya swarga? Ya, karena al-hajjul mabrur mah lain salah jannah pun ilal jannah. Siapa tidak senang ini amalan yang haji yang di situ adalah kalau hajinya mabrur itu adalah dijamin masuk surga asal hajinya nggak rusak.
Ya. Oleh karena itu, orang yang sudah haji itu sudah memancarkan niat mau berangkat mulai Syawal harus sudah niat harus begini, Pak. Lisan harus banyak ditutup, Pak. Jangan banyak aca-aca. Sudah mulai menata diri, karakter ataupun akhlaknya. Haji sunnah. Yang ketiga adalah haji badal. Haji badal itu haji di mana kita berangkat itu membadalkan mungkin apa ya, orang tuanya atau istrinya atau sebagai suaminya atau siapa namanya haji. Ya pelaksanya model lain sama saja dengan haji, cuma niatnya yang berbeda pada niatnya. Haji badal. Saya pernah dititipi Pak Urat terhormat dulu. Saudara itu ampun haji. Titip duit, ingat saya 1.500.000 saat itu Pak Murah kan. Sekarang itu orang menghajikan badal itu bisa 15 juta. Sekarang ini loh, sudah ada apa ya, nominalnya sekian. Itu sih. Benar. Ya, saya kan belum haji waktu itu, belum haji saya. Sudah haji tapi gimana saya? Haji dan membaca. Ya akhirnya saya berikan para pemimpin, saya adakan semacam apa namanya perjanjian disaksikan oleh yang ini sama sudah siap untuk bisa ya dengan cara. Kemudian yang keempat adalah haji nazar. Nazar ini mungkin satu sakit-sakitan misalnya, terus saat ngomong dengan anaknya, aku nih waras sehat, aku harap umroh, paling beda umroh aja. Ini hati terlalu seperti mungkin tidak mungkin sekarang. Ya. Saya mau umroh. Ternyata setelah dia berusaha berubah dan sebagainya, dia berangkat umroh. Ataupun haji lah. Nah, itu namanya haji apa? Nazar wes apa? Wes terlaksana. Yang kelima adalah haji qadha. Qadha itu apa? Ya, haji yang dilakukan apa? Setelah dia melakukan haji. Loh, kenapa qadha batal? Kenapa batal? Tidak melakukan rukun haji. Tidak melakukan apa? Rukun haji. Apa di antara rukun haji itu? Ya. Kan ada 6 itu. Rukun haji itu adalah miqat, yaitu wajib haji. Rukun haji itu adalah niat haji. Miqat itu wajib, gitu. Ya haji. Sampai ke rumah. Ya, itu niat itu. Karena setiap semua amal ibadah itu harus diucapkan, harus niat, diniatkan apa wajib, sunnah, ya, atau badal. Kemudian apa di Arafah itu apa? Wukuf. Itu rukun itu. Bahkan kalau sudah di top apa di Arafah itu orang yang sakit saja di hotel sudah berpakaian
ihram nanti pakai ambulan, harus sampai di Arafah. Bermalam baru naik sebentar. Kemudian tawaf, sa'i, tahallul, secara tertib itu dilakukan. Salah satu ya dari rukun ini tidak dilakukan, batal. Maka bagaimana? Ya sudah, nanti tahun depan atau tahun yang namanya tahun depan kan bisa tahun besok 50 tahun, 30 tahun itu namanya tahun depan itu digodok. Pada kalau sholat itu, pada waktu kita sholat Allahu Akbar, ya, ternyata ada yang rukunnya ada yang tinggal. Biayanya hanya sujud satu kali. Seperti itu. Kalau misalnya meninggalkan wajib haji, kalau rukun tadi apa? Batal hajinya tidak bisa diwakilkan oleh orang lain, ya, harus dilakukan sendiri. Misalnya kalau mikot itu ada 5 mikot, artinya setar untuk tempat kita berhaji, berniat. Jadi menuju yang pertama kalau dari Madinah itu namanya Bibir Ali. Bibir Ali itu lebih kuatnya batas, apa setarnya di situ batasnya. Misalnya labbaik Allahumma umratan, ya dari situ. Itu ada yang ikut begitu. Kalau lewat Madinah, nanti kalau ke King Abdul Aziz itu nanti di Kampar, di atas, pesawat kan di atas namanya, pesawat di atas di tengah laut. Kampung Gera, kurang lebih 1 jam sebelum masuk King Abdul Aziz ya, kurang lebih itu sudah melihat. Jadi kalau mungkin dari Jakarta, dari Surabaya, kalau gelombang kedua itu berpakaian ihram, nggak ganggu pakaian dalam, tapi itu apa? Pakaian ihramnya ya dikemurni di kapok. Ya. Nah, nanti di situ misalnya kalau memang itu haji ya, niatnya labbaik Allahumma hajjan. Kalau umroh labbaik Allahumma umrohtan. Kalau qiran hajjan wa umrohtan. Jadi mikot ya, tempat kita memulai startnya itu ke Bibir Ali, kemudian di Belamlam, Hudaybiyah, Jikrona, Tanjir. Ini yang sudah pernah umroh lagi haji tadi sudah. Saya belum semuanya itu. Artinya itu ada yang Hudaybiyah belum pernah. Jikrona sudah. Hudaybiyah yang belum pernah. Nah, kalau melanggar wajib, artinya itu wajib itu ditinggalkan, maka ini dikenakan dam. Harus membayar apa? Binatang, ya, kambing. Kemudian suatu saat haji tidak mampir di Musdalifah, misalnya salah satu di antara wajib. Atau tidak melontar jamaah. Kalau tidak bisa bayarnya puasa 3 hari di Mekah, nanti yang itu apa? Yang itu di tanah air. Berapa ya? 3 di sana, terus di Indonesia berapa? Itu kok 4 ya? 4 ya? 4. Itu kalau kita melanggar wajib haji. Ya.
Jadi oleh karena itu yang saya tekankan itu agar supaya betul-betul orang yang akan melaksanakan ibadah itu harus menjaga kemakburan haji. Tadi saya katakan bahwa itu sebelum ya, tadi sebelum haji membersihkan jiwa, hati, minta maaf, hindari sifat-sifat sombong, riak, prasangka, minta ridho kepada orang tua ini sebelum berangkat dan saling minta maaf antar suami istri, wasiat. Tadi saya dulu almarhum Mas balik sama istrinya kan berangkat haji ya. Saya titipan amanah, anaknya kebetulan perempuan di rumah. Dia bilang saya, ini Pak, ini saya titip amplop ini. Amplop ini jangan dibuka, kecuali kalau saya mati. Ini jangan loh Pak, orang haji kok membuat wasiat itu nisan itu. Adik saya itu, Masya Allah, hati-hati betul itu. Kenapa? Karena orang haji itu adalah seperti perang. Orang haji itu adalah latihan mati. Latihan mati. Antara dua, alternatif. Mungkin mati di sana sebagai syahid, atau mungkin kembali ke tanah air masih diberikan panjang umur untuk apa? Mencari bekal-bekal yang milih mana? Mati di sana, mati di sana apa pulang? Kita nggak ngerti takdirnya. Apa sebabnya? Ya, masih 2 menit. Belum selesai pelaksanaan. Kemudian saat pelaksanaan masih banyak. Termasuk olahraga mereka sebelum menyiapkan uang untuk sedekah di sana. Kemudian saat pelaksanaan melaksanakan haji dengan melaksanakan rukun dan wajib serta sunnah-sunnahnya, hindari hal-hal yang merusak pahala haji. Terus karena kita sudah termasuk masyarakat baru kan itu ya, Pak Daki, Pak Hadir kan dulu ada kan ketua rombongan teman saya dari Kendin ini kan namanya sudah bermasyarakat. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah ta'aruf. Saling kenal. Saat itu kan mendengar RT ya Pak. Alumni. Ya. Saat dulu mendengar RT, ketua RT kan ono. Nah, itu harus saling kenal. Yang kedua adalah tafahum, memahami karakter dari masing-masing. Saya itu dari ketua kloter dulu itu ada orang dari pantai Besuki Pak, orang tani, pegawai. Jadi saya baca betul. Karakternya itu beda-beda Pak. Melayani orang seperti harus beda-beda. Ada yang paksa saya harus membawa barang-barang. Saya itu mau gitu. Ya tidak sabar melihat, Masya Allah. Saya itu harus sabar ya Allah. Itu resiko sendiri, bawa barang sampai atomnya dia dirawat. Itu bukan urusan saya, tapi sudah saya ingatkan. Ya, ta'aruf, tafahum, ta'awun. Ya, ta'awun, saling tolong-menolong. Ya, saling tolong-menolong. Masya Allah, yang tadi saya ada seorang perempuan dengan anaknya yang di YouTube itu selalu menolong orang. Dia tidak dodolan Pak. Orang di Bandung tapi tidak dodolan, tidak jualan. Tapi dapat uang Pak. Dia begitu kan, dapat. Wow, itu ribuan yang dalam waktu yang singkat. Masya Allah, Allah memberikan memudahkan orang untuk mencari rezeki macam-macam. Pada zaman tahun 2000 Pak, orang-orang Madura kan banyak orang yang apa dodolan itu onde-onde. Senang kita disediakan dengan wal yang buruk bahadal baik. Allah kita menuju jangan khawatir, aman. Kalau masalah makanan, insya Allah demikian ya.
sampaikan. Ini ya katakan apa yang sampaikan dan merupakan informasi yang aktual juga yang diperoleh saya. Jadi haji itu ada dua, haji syariat dan haji hakikat. Nanti lain waktu lah. Masih banyak yang belum saya ungkap itu lain sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.